Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dituduh mencuri uang, seorang pria di Samarinda dihakimi warga di Pasar Segiri. Bangunan di Sungai Pinang, Samarinda yang biasa digunakan berjualan bakso dibongkar paksa oleh Satpol PP dan PUPR. Bandara Juanda Tarakan, Kalimantan Utara turun kelas dari layanan internasional menjadi domestik. Bangunan di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda, yang biasa digunakan sebagai tempat berjualan bakso, Selasa siang dibongkar paksa oleh Satpol PP dan PUPR. Tindakan tegas tersebut dilakukan karena bangunan tersebut liar. Kasatpol PP Samarinda, Anis Siswantini menyatakan, bangunan tersebut sudah berdiri selama 3 tahun. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengingatkan, namun tidak ditanggapi. Petugas memberikan tindakan tegas karena bangunan itu tidak memiliki izin mendirikan dan tidak membayar pajak. Pembongkarannya pertama dia tidak ada izin bangunan, ya kan? Yang kedua juga tidak setor pajak, ya. Kurang lebih mungkin hampir 3 tahunan dia tidak menyetorkan pajak ke pemerintah kota. Untuk lahan sendiri apakah milik dari pemilik usaha atau? Nah, kalau lahan sendiri tadi ada informasi dari Bu Camat, ya kan? Ini ada tiga. Yang pertama ada yang punya sertifikat, ya. Yang 2 lagi ada pelepasan hak. Jadi untuk tanah kami sementara skip, ya kan? Kami khusus untuk pembongkaran bangunan saja. Ini kan tergolong bangunan liar. Sementara itu, seorang penjual sembako tak luput dari sasaran Satpol PP. Ia mengaku hanya menumpang di lahan milik kenalannya. Ia mendirikan bangunan itu sejak tahun 2002. Ia pun tak menyangka jika bangunan yang dijadikan tempat untuk mencari nafkah ikut pula dibongkar. Mulai aku di sini tinggal di sini. Masih nggak ada rumah di sini. Tinggal memang aku di sini. Tinggal memang nih. Atas izin yang punya lahan ya? Iya. Izin yang punya lahan. Oke. Orangnya Handoko itu punya di sini. Tidak ada yang lain. Nah, pada saat dibongkar Ibu ada dikasih tahu nggak, Bu? Hah? Ada dikasih tahu nggak waktu pembongkaran ini? Ya pembongkaran ini kan cuma baksonya aku tahu. Ini kan aku enggak apa-apa. Soalnya itu orangnya aja aku pegang itu Omongannya. Jadi aku enggak aku bereskan barang. Proses pembongkaran berjalan aman dan lancar. Selanjutnya, Satpol PP akan terus memantaunya. Jika ditemukan bangunan liar, maka mereka akan kembali bertindak. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penjual BBM eceran inilah yang kini disasar oleh pemerintah kota Samarinda. Mereka kini dilarang menjual dan mengecerkan BBM tanpa izin. Penegasan pemerintah kota itu dituangkan melalui surat edaran wali kota tanggal 30 April 2024. Di antara 7 butir isi edaran tersebut isinya pengecer BBM yang tidak memiliki izin masuk dalam kategori pelanggaran. Langkah berikutnya, pemerintah kota akan mengawasi dan menertibkan penjual BBM eceran. Kepala Satpol PP Samarinda mengaku sudah berupaya menyampaikan kepada penjual BBM. Itu dimaksudkan agar penjual segera menghentikan aktivitasnya sebelum tindakan tegas diberlakukan pemerintah kota.
begini, dengan adanya surat ya keputusan dari Pak Wali Kota itu menggambarkan bahwa semua warga yang ada di Kota Samarinda ini sudah bersiap-siap. Teknisnya nanti penertiban ya pembongkaran menunggu nanti ya. Menunggu apa nih, Bu? Nah, saya nggak boleh bicara dengan ini karena Pak Wali Kota sama Kabag Hukum. Yang jelas kami sudah bersiap-siap untuk mensosialisasikan. Kami saat ini juga sudah mensosialisasikan. Itu kan di surat di SK itu kan dari pihak camat, lurah, RT ya untuk mensosialisasikan kepada warga Kota Samarinda. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah kota yakni agar antrean pembeli BBM di SPBU tidak makin mengular. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Perhubungan Balikpapan mengeluarkan surat edaran terkait larangan pengambilan penumpang untuk angkutan sewa khusus berbasis daring atau online. Angkutan berbasis daring dilarang menunggu dan mengangkut atau mengambil penumpang di wilayah yang bersinggungan dengan angkutan umum, khususnya di area penjemputan. Kepala Disub Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra menyatakan, langkah strategis ini dilakukan untuk menghindari polemik antara daring dan umum. Ia menyatakan langkah antisipasi sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Pemkot pun telah memberi sejumlah aturan kepada angkutan daring agar tidak merugikan angkot. Pertama, kebijakan itu pasti ada yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi itu adalah gesekan antara mitra aplikator online dengan angkutan kota. Dan itu tidak sedikit, hampir berulang-ulang. Nah, oleh karenanya itu, ketika 2017 kan sudah ada kebijakan itu yang diambil oleh wali kota, bahwa setiap media online itu menyediakan shelter di setiap titik jemput antarnya. Dan wajib disediakan oleh aplikator, dan itu sudah ada kesepakatan itu titik-titiknya, baik itu di Semayang, baik itu di pelabuhan udara. Kalau kita ngelihat di beberapa daerah itu wajib, jadi saya tidak ada melarang media transportasi online, hanya perlu diatur. Kota ini kan perlu diatur supaya tertib, aman. Masa ada warganya yang berkelahi dibiarkan aja. Yang kedua, edaran itu sifatnya hanya sementara karena gesekan yang terus terjadi di dua titik itu. Disub berharap aturan yang telah dibuat ini ditaati demi ketertiban dan keamanan kota. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Alat berat yang disewa oleh warga di Jalan Kopi Bukuan, Palaran Samarinda ini dimanfaatkan untuk mengeruk aliran air agar tidak lagi tersumbat. Langkah ini dilakukan karena kawasan tersebut merupakan daerah rentan dan kerap terendam saat diguyur hujan. Ketua RT menyebut banjirnya cukup parah hingga menyebabkan belasan rumah terendam. Dalam kondisi seperti itu, warga saling tolong untuk mengurangi beban para korban. Saat air sudah surut, mereka bersuadaya menyewa alat berat untuk menormalisasi aliran air. Jalan aku dah. Saat ini hujan, kemarin pas beberapa hari yang lalu itu sangat memprihatinkan karena paret juga sementara ini belum kami lakukan pengerukan, itu kondisinya sampai sepinggang, Mas. Banjirnya, Pak? Banjirnya sampai sepinggang. Tapi alhamdulillah warga spontan khususnya RT 16 ini berukun, Mas,
untuk saling menolong untuk memompa rumah-rumah yang tenggelam, Mas. Seperti itu. Oh, ada berapa rumah Pak daerah sini Pak? Kurang Kalau lebihnya? yang tenggelam sekitar 15 sampai 15-an lah, Mas. 15-an yang tenggelam Pak ya? Kepala Pelaksana BPBD menilai langkah warga ini patut dicontoh. Mereka dengan kesadarannya sendiri telah berupaya untuk mengurangi ancaman banjir di wilayahnya. Ini normalisasi drainase yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat di Bukuan. Ini tindak lanjut dari upaya penanganan yang banjir terjadi hari Jumat yang mengakibatkan terendamnya sejumlah pemukiman warga termasuk jalan, SMP 20 juga masuk di dalam kelas, kemudian di SD, salah satu SD itu 012 itu di halaman dan di bawah kolong juga masuk air, sehingga upaya ini untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah Jalan Kopi. Ya, air melimpah. Dari rekaman warga terlihat genangan airnya cukup bervariasi. Beberapa bangunan terendam hingga sepinggang, sedang lainnya hanya selutut. Banjir ini diduga disebabkan aktivitas penambangan tak jauh dari pemukiman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mano aman.